Ya, oke. Selamat malam. Mohon maaf, ada gangguan teknis tadi. Jadi masalahnya itu begini. Tadi yang saya login yang pertama itu menggunakan account lainnya, makanya saya sebagai guest, ya kan. Nah, sekarang pasti sudah jadi presenter. Oke. Ya, jadi malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita modul 2 mengenai situasi, analisis situasi. Nah, agenda kita saya akan review sebentar untuk modul 1 yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Lalu kita akan lanjut ke modul 2. Oke. Nah, ini rencana saya untuk pertemuan berikutnya, karena kita sudah ketinggalan kan satu kelas, ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, untuk online ketiga dan online keempat akan kita gabung. Jadi online ketiga dan online keempat nanti kita akan adakan tanggal 22 Maret, ya. Kita akan bahas modul 3 dan modul 7. Oke. Supaya kita nggak ketinggalan, karena kalau ketinggalan nanti nggak cukup waktunya, ya kan. Sudah mepet sekali. Oke, gitu. Terus ya, review aja. Jadi pertemuan sebelumnya modul 1 kita bahas mengenai ruang lingkup pemasaran strategik. Kita bahas mengenai macam-macam strategi, ya. Ada 3 macam, ada korporat, unit bisnis, dan fungsional, ya, atau departemen. Lalu kemudian kita juga bahas mengenai beberapa konsep pemasaran strategi, ya. Kita mengenal ada konsep produk, ada konsep produksi, ada konsep pemasaran, ada societal nuance strategi juga, ya. Ada 5 kan. Lalu kita juga bahas mengenai strategi pengembangan keunggulan bersaing atau competitive advantage, ya, dimana kita belajar ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan untuk memiliki keunggulan bersaing. Misalnya harus durable, gitu kan, harus tidak bisa diimitasi oleh kompetitor, gitu kan, kemudian kualitasnya juga harus baik, dan beberapa aspek lainnya. Lalu kita juga sudah belajar mengenai proses strategi pemasaran, di mana harus diawali dengan apa? Yang malam hari ini kita bahas, yaitu yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu analisis situasi. Jadi setelah kita melakukan analisis situasi, hal kedua adalah kita belum melakukan apa? Ada yang masih ingat? Nah, setelah kita melakukan analisis situasi, apa hal kedua yang perlu kita bahas? Hah? Oh, belum. Sebelum itu, ya, terlalu cepat. Ada step yang diloncati, ya. Belum. Jadi sebelum strategi pemasaran, atau kita kenalnya marketing mix, ya, atau 4PS, gitu kan. Nah, sebelum melakukan 4PS, apa? Kita melakukan apa? Oh, bukan orientasi pasar. Oke, clue-nya adalah STP. STP. Yes. Segmentasi, T-nya apa? Targeting, lalu terakhir, ya, lalu kok Anda nggak ngomong aja sih? Hmm? Kok harus mengetik? Hmm? Yang bisa bicara aja, ya. Oke, ke depan nanti saya mau adakan satu metode lain, ya. Jadi nanti setiap kali online, saya kasih kesempatan untuk temen yang mau menjadi presenter, ya. Nanti boleh sampaikan ke saya. Nanti pada akhir semester saya akan kasih sertifikat penghargaan, ya, untuk teman-teman yang jadi presenter, ya. Jadi mulai online ke depan, ya, untuk teman-teman di sini yang ingin menjadi presenter, silakan hubungi saya, ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kan kita akan present chapter 3 dan 7. Dia ada 2 chapter. Nanti kalau ada teman-teman di sini yang mau jadi presenter, ya, istilahnya mau coba jadi dosen, ya kan, silakan hubungi saya. Nanti di akhir semester saya akan terbitkan sertifikat penghargaan untuk Anda, karena
sudah berani ya kan menjadi dosen. Oke. Nanti hubungi saya ya yang mau. Oke. Karena gini, jadi waktu perjalanan saya dari Hong Kong ke Jepang kemarin ya di pesawat itu, saya mikir gini, the best learning is teaching. Ya, artinya apa? Cara terbaik ketika kita mau belajar itu mengajari orang lain, ya kan? Itu terbukti ya, itu terbukti. Jadi dulu waktu saya masih belajar gitu ya, itu kayak susah banget gitu ya, susah memahami, susah. Tapi ketika sekarang saya ngajari orang gitu ya, itu lebih mudah saya memahami gitu kan. Makanya ini baru saya ada ide baru, uh, dan sebetulnya juga memberikan kesempatan kepada teman-teman juga untuk melatih communication skill ya, communication skill. Anda melatih menyampaikan pendapat Anda ya. Anda berlatih untuk menyampaikan apa yang ada di otak Anda kepada orang lain. Itu penting sekali ya. Jadi online berikutnya untuk teman-teman di sini yang mau jadi presenter, silakan hubungi saya ya. Cuman ada, jadi total kan kita nggak banyak ya, modulnya kan cuman total ada 9. Jadi cuman akan ada 9 pun itu sudah dikurangi ya dengan materi TTM nanti kan memang kita harus presentasi. Jadi nggak banyak kesempatan. Jadi yang mau aja ya, yang mau jadi presenter ya, latihan untuk communication skill, silakan hubungi saya secepatnya ya. Oke, tempat terbatas. Oke, nanti segera aja hubungi saya. Lalu untuk slide bebas, Anda boleh pakai buat PPT, silahkan, nggak masalah. Atau yang kedua, Anda boleh pakai peta konsep. Anda kan pasti sudah bikin peta konsep kan? Anda boleh pakai peta konsep Anda untuk menjelaskan materi. Ya, oke. Lalu begini, pastinya tidak saya tinggalkan ya. Maksudnya ketika Anda menyampaikan materi menjadi presenter itu ya, nggak mungkin saya tinggalkan. Pasti saya akan istilahnya memoderatori gitu ya. Jadi kalau misal ada sesuatu yang perlu ditambahkan akan saya tambahkan, atau mungkin ada sesuatu yang perlu saya perbaiki, saya akan perbaiki, saya akan koreksi gitu ya. Jadi nggak akan saya tinggalkan, saya pasti akan pick up ya. Jadi nggak perlu takut sih sebetulnya ya, nggak perlu takut. Oke. Lalu tadi itu ya, tadi proses strategi pemasaran itu diawali dengan melakukan analisis situasi pasar gitu kan. Jadi kita perlu lihat lingkungan pemasaran itu seperti apa ya. Lalu setelah itu setelah STP baru masuk ke marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, setelah melakukan bauran pemasaran pastinya kita perlu melakukan implementasi ya kan, implementasi. Lalu setelah melakukan implementasi, yang kadang orang lupa adalah melakukan controlling dan evaluasi ya. Jadi kita perlu juga mengevaluasi pelaksanaan dari strategi yang sudah kita buat ya. Jadi jangan lupa, oke. Itu adalah proses strategi pemasaran. Nah, sedangkan untuk prospektif orientasi pasar, ini kita berbicara bahwa the best marketing strategy is market driven strategy, di mana customer satisfaction atau kepuasan pelanggan itu menjadi goal ya, goal atau tujuan dari sebuah strategi pemasaran ya kan. Nah, itu review sedikit ya. Jadi ya kayak presentasi ya, kayak seperti ini saya ngomong gini kan, Anda sampaikan gitu. Gimana Mbak Eni, siap jadi presenter minggu depan? Atau saya buka kesempatan malam hari ini ya, siapa yang berani ya? Atau gini deh, siapa aja boleh gitu ya. Misalnya ada 4 mahasiswa mau coba jadi presenter, boleh ya. Materinya gimana Pak? Bebas ya. Jadi misalnya Mbak Eni mau ambil materi modul 3, Mbak Satini misalnya juga modul 3 boleh juga ya. Tapi kalau bisa dibagi ya kan. Jadi terserah presenternya berapa. Ya, enggak dibatasi sejumlah dengan jumlah chapternya berapa. Oke.
Nah, coba siapa ini yang berani untuk pertemuan berikutnya menjadi presenter untuk chapter 3 dan chapter 7? Hmm? Oh, mau baca-baca dulu? Oke, silahkan, nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang mau baca-baca dulu, ya nggak apa-apa. Nanti hubungi segera, ya kan? Ya, ya oke, nggak apa-apa ya. Uh, nah, tadi ini ya sudah saya bahas juga kan? Oke, jadi itu tadi untuk review modul satunya. Lalu kita akan masuk ke berikutnya, analisis situasi ya. Jadi ini adalah proses pertama ketika kita melakukan uh, strategi pemasaran ya. Nah, Anda boleh buka di tadi ya, peta konsep yang saya posting di grup. Oke. Oke, ya. Bisa Anda lihat di layar ya, peta konsepnya. Bisa ya. Nah, inilah susahnya kalau Anda nggak mau bicara. Jadi saya harus bolak-balik ya kan. Kalau Anda bisa bicara kan, saya bisa nggak perlu bolak-balik ya. Oke, anggap aja Anda semua sudah dengar ya, sudah lihat di layar untuk modul peta konsep untuk modul 2-nya. Atau gini aja. Waduh. Oke, ya. Ini kayaknya lebih kelihatan nih, jelas nih. Yes, oke. Tapi tetap aja ya saya harus bolak-balik nih. Oh, gini berarti. Ya, Anda bisa lihat untuk itu modul 2-nya. Yes, oke. Gitu kita lanjutkan. Jadi kalau kita bicara mengenai analisis situasi, itu ada 3 komponen yang perlu kita perhatikan, yaitu komponen internal, komponen eksternal, dan global ya. Jadi pemasaran global. Oke, untuk internal itu sendiri dibagi jadi 2 macam ya kan. Ada resource atau sumber daya yang dimiliki perusahaan ya. Yang kedua adalah struktur dan budaya organisasi ya. Kalau resource atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, jadi sumber daya itu nggak cuma kita bicara raw material ya, jadi sumber daya di sini juga termasuk sumber daya manusia, jadi yang bekerja di organisasi atau di perusahaan kita. Lalu untuk berbicara mengenai resource itu kita perlu memperhatikan ketersediaannya ya, ketersediaannya baik masa sekarang atau masa akan datang ya, present atau future. Oke, lalu untuk komponen yang kedua adalah eksternal
ya, komponen eksternal. Nah, untuk komponen eksternal ini dibedakan jadi dua, ya, mikro dan makro. Nah, kalau mikro itu lebih sempit, ya. Karena kenapa disebut mikro lebih sempit? Karena faktor eksternal mikro ini yang akan berdampak secara langsung kepada perusahaan, ya. Misalnya apa? Misalnya konsumen, ya. Jadi kalau ada kegiatan aktivitas yang dilakukan konsumen itu akan terkait langsung, yang akan berdampak langsung kepada perusahaan, ya. Di konsumen, kemudian ada pesaing, perantara, pemasok, dan publik. Nah, kalau kita bicara publik di sini lebih ke masyarakat, ya, masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Nah, itu yang secara langsung akan berdampak kepada kegiatan perusahaan, ya. Nah, coba saya akan tanya, kira-kira dari 5, ya, 5 apa nih berarti? 5 hal ini, ya. Ya, 5 komponen ini, 5 komponen mikro ini mana yang menurut Anda memiliki dampak yang paling signifikan? Apakah konsumen, pesaing, perantara, pemasok, atau publik? Ya, jadi yang harus menjadi concern, ya, betul, ya, konsumen, ya, lalu apa? Yang kedua adalah, jadi ada dua, ya, selain konsumen, yang kedua adalah pesaing, ya. Ya, Mbak Fitri ya yang jawab, ya. Oke. Yes, it's right. Jadi komponen dan pesaing itu yang perlu difokuskan, ya. Lalu yang kedua, ya, selain mikro ada juga makro. Nah, makro itu lebih gede, ya, lebih gede cakupannya, sehingga boleh dikatakan dampaknya itu tidak secara langsung dirasakan oleh perusahaan, ya. Nah, misalnya apa? Misalnya kita singkatnya Eko-Pososbud, ya. Hukum juga termasuk. Jadi lingkungan hukum itu, ya, legalitas hukum itu juga akan mempengaruhi perusahaan, ya. Lalu media juga, ya, media itu juga mempengaruhi secara makro dari kegiatan perusahaan. Oke. Ada yang bisa kasih contoh nggak lingkungan ekonomi, ya, yang berdampak kepada perusahaan secara makro, ya? Ada yang bisa kasih contoh? Seperti apa maksudnya? Atau yang bisa kasih penjelasan, gitu, ya. Lingkungan ekonomi yang berdampak secara makro kepada perusahaan itu case-nya seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Gimana inflasi? Yang dijelaskan lah, ya. Ya, gimana hubungan inflasi, ekonomi, dan perusahaan? Coba gimana hubungannya? Ya, pengaruhnya apa, Mbak Erna? Ya, seperti apa pengaruhnya? Anda tahu nggak inflasi itu apa? Gimana tingkat suku bunganya? Terus?
Lalu kenapa? Pinjaman uang? Gimana? Kenapa kok bisa mempengaruhi pengeluaran biaya perusahaan? Nah, kalau perusahaannya nggak punya, kalau perusahaannya nggak punya pinjaman gimana? Nggak berpengaruh berarti. Hah? Tadi yang jawab barusan siapa sih, Mbak Erni ya? Oh, nggak tahu saya. Tulisannya gimana? P? Oh, rupiah. Kaya dong. Rupiah atau rupiah? Rupiah. Waduh. Harusnya dolar aja, Mbak. Tapi sekarang rupiah lagi kuat loh ya. Rupiah kuat ya sekarang. Ya oke deh, saya paham ya. Jadi memang betul. Jadi inflasi akan ada pengaruhnya juga ke tingkat bunga ya kan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara inflasi itu lebih terkait dengan fenomena kenaikan harga-harga barang gitu kan. Ya kan, kalau inflasi itu kan ditandai dengan fenomena kenaikan harga barang ya. Nah, kalau harga barang naik itu nanti akan pengaruh kemana? Nah, kalau harga-harga barang naik, nah nanti pengaruhnya kemana? Ya betul ya, Mbak Nurpur Pujianti. Ini ada yang jawab saya kasih poin loh ya. Yang diem-dieman nggak saya kasih poin ya. Tapi kalau ada yang ngetek tapi saya miss bacanya nggak dapat poin. Soalnya kan saya nggak sempat baca ya kan. Ya jadi betul ya, kalau harga barang naik pengaruh ke daya beli ya kan. Daya beli masyarakatnya juga akan turun ya, harganya mahal gitu kan, nggak akan mencapai ya kan. Kemampuan daya belinya nggak akan mencapai harga barang itu. Nah karena harga nggak tercapai ya kan, akhirnya akan pengaruh ke penjualan perusahaan. Nah seperti itu ya hubungannya. Lalu kalau kita bicara mengenai politik, ya gimana? Hubungan politik dengan dengan perusahaan, ya bagaimana hubungannya? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Ini yang sudah dapat poin, Nurul Satini sudah jawab 2 kali, Rica Rianti, Eni, Fitri, Erni, Rupiah, Nur Pujianti ya. Yang belum jawab siapa ini? Silakan Anda, kalau Anda mau dapat poin ya silakan jawab. Ya betul ya, jadi kalau politik sebetulnya akan terkait ke hukum ya. Tadi yang jawab Mbak Irawati ya. Ya. Terus selain ke hukum ya, jadi politik dan hukum itu kan terkait. Nanti yang biasa yang membuat regulasi itu kan mereka yang bergerak di bidang politik ya kan. Nah biasanya nanti akan berpengaruh ke mana? Ke keamanan negara, benar kan ya? Akan berpengaruh ke keamanan negara. Jadi politik, kemudian hukum, kemudian keamanan negara itu terkait. Jadi nanti akan berpengaruh juga ke perusahaan, aktivitas perusahaan. Ya. Oke. Ya, boleh juga ini ya, Mas Muklisin. Muklisin ya.
betul juga ya. Jadi bisa jadi hubungan politik dengan perusahaan ya. Jadi ini dari pemerintahan itu kan nanti akan ada hubungan ya, hubungan dari pemerintahan ya, orang-orang yang di pemerintahan dengan perusahaan ya. Oke, bisa dikaitkan dengan koneksi juga. Fitriana, Fitri ada dua ya atau cuma satu? Fitriana cuma satu atau dua? Fitri ada satu aja ya. Oke. Nah itu ya untuk yang makro. Lalu global. Jadi untuk perusahaan yang memasuki perdagangan internasional ya, mereka akan perlu memperhatikan komponen global. Ya, paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika sebuah perusahaan itu ingin go internasional ya. Yang pertama adalah perlu melakukan analisis terhadap daya tarik dan resiko ya, daya tarik dari pasar internasional yang kita mau masuki ya. Jadi kalau tidak menarik ya sebaiknya kita jangan coba-coba untuk menjual produk kita di tempat itu gitu kan. Untuk apa? Malah meningkatkan resiko ya. Jadi daya tarik dan resiko itu dua hal yang terkait ya. Misalnya secara stabilitas keamanan nggak stabil di negara yang kita mau tuju itu ya, jangan gitu kan, pasti resikonya akan tinggi ya. Atau mungkin bisa dilihat juga dari daya beli masyarakat di tempat itu ya, di negara tersebut. Kalau daya belinya tidak cukup kuat ya lebih baik jangan ya. Apalagi kalau produk kita adalah produk yang premium ya, pasti nggak laku gitu kan, karena memang daya belinya nggak ada gitu kan. Jadi daya tarik dan resiko ini adalah hal pertama yang perlu dianalisis ketika perusahaan ingin go internasional ya. Lalu yang kedua adalah persamaan dan perbedaan antar negara ya. Perlu kita juga lihat baik dari sisi budayanya gitu kan, sosialnya, kemudian juga kita lihat masyarakatnya seperti apa gitu kan. Nah ada beberapa perusahaan yang melakukan adaptasi ya ketika melihat ada perbedaan ya, misalnya perbedaan kebudayaan ya, mereka akan melakukan adaptasi ya terhadap produk yang mereka akan tawarkan. Oke, ada yang bisa kasih contoh nggak seperti apa kasusnya? Jadi ada sebuah perusahaan ya, mereka masuk ke sebuah negara di mana negara tersebut itu ada satu hal yang sangat sakral ya, jadi tidak bisa ditembus oleh produk yang kita mau tawarkan. Lalu perusahaan mencoba untuk memodifikasi produknya ketika mereka jual di negara tersebut. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Apa gitu? Yang real ya. Case realnya apa? Saya lebih prefer teman-teman yang bisa langsung ngomong ya. Karena kalau nunggu ngetik terlalu lama. Yang bisa langsung ngomong aja, yang nggak usah malu-malu. Gimana? Gimana penyesuaiannya? Ya peraturan seperti apa mas? Lalu ini tadi yang jawab Mas Muklisin ya, Mas Adi ya. Oke, Mas Muklisi itu Mas Adi kan? Ya sama. Oke. Ya betul ya. Jadi Indomie itu memang dulu kan waktu masuk ke Taiwan sempat ada masalah ya, karena dikatakan bahwa kandungan bahan kimia atau pengawet dari Indomie itu kan tidak sesuai dengan standar di Taiwan ya kan. Lalu sempat di blacklist ya, tidak bisa dipasarkan di Taiwan.